Sekarang maju sebagai calon legislatif DPR RI, Bang. Saya dicalonkan Nasdem, tapi bukan gara-gara dicalonkan itu saya masuk Nasdem. Saya melihat memang Nasdem itu partai yang mohon maaf beda dari partai-partai yang lain. Baru mendaftar jadi caleg. Nah, jadi ketika saya sudah mendaftar jadi caleg itu ya, saya sudah tahu seberapa yakin saya menang. Jadi kalau dibilang 1 sampai 10 ya 9,5 lah. Wah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Fusama ID sekalian. Kembali lagi kita nih di podcast khusus calon legislatif. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang saya pikir ini di antara beberapa tamu nih lumayan spesial ini. Sangat spesial lah kita kedatangannya. Ini kalau dibilang seabrek biografi beliau sangat sahabat sekali kalau saya sampaikan. Ini saya langsung sampaikan saja ini Bang Agus Tantomo ya. Selamat siang Bang. Siang. Ya, ini Waalaikumsalam. Ini Bang Agus ini dulu pernah menjadi anggota DPRD Kaltim Bang ya. Periode tahun berapa Bang? 99 2004. 2004. Kemudian aktif di Pernah jadi direktur direktur Badan Pengelola Stadion Sempaja ya. Sempaja. Pertama kali stadion utama itu Pian yang pegang ya. Siap. Kemudian ini kalau yang paling anunya adalah wakil bupati Berau dan sempat menjadi bupati namanya Di beberapa bulan terakhir. Oh gitu ya. Pas beliau almarhum meninggal ya, Pian yang pegang langsung PLT, langsung jadi bupati di Peniti sempat ya. Wah ini makanya saya bilang. Kemudian partai berpindah, dulu merah sekarang menjadi Biru ya. Nah, bukan juga baru sekarang ya, sudah ada 8 tahun ini. 8 tahun. Nah oke. Nih Bang, kita bahasnya di awal adalah perpindahan apa? Nah perpindahan itu apakah karena mengejar dulu target menjadi wakil bupatinya sehingga pindah partai, atau ada beberapa hal yang kemudian Agus Tantomo ini berpikir bahwa ternyata Partai Nasdem ini memang tempat bernaung yang pas buat saya, kemudian saya milih itu deh. Akhirnya jadi wakil bupati dan sempat jadi bupati. Sekarang maju sebagai calon legislatif DPR RI mana? Wakil Kaltim di juga Partai Nasdem. Selain. Ya baik, jadi di Nasdem itu saya 8 tahun yang lalu ya. Bukan gara-gara dicalonkan Nasdem terus saya masuk Nasdem. Sebelum jadi wakil bupati sempat vakum, artinya nggak punya partai saya. Kemudian dicalonkan oleh Nasdem dan itu belum jadi anggota Nasdem. Setelah terpilih jadi wakil bupati, beberapa bulan kemudian saya memutuskan masuk Nasdem. Jadi bukan karena dicalonkan Nasdem terus masuk Nasdem, bukan. Oh dulu bukan dicalonkan Nasdem? Saya dicalonkan Nasdem, tapi bukan gara-gara dicalonkan itu saya masuk Nasdem. Ya. Setelah terpilih jadi wakil bupati, beberapa bulan kemudian saya masuk Nasdem. Ya memang ada beberapa pertimbangan lah. Ya memang salah satu pertimbangannya ketika pencalonan wakil bupati itu ya, saya melihat memang Nasdem itu partai yang mohon maaf beda dari partai-partai yang lain. Terutama dalam hal yang yang sekarang didengung-dengungkan oleh Nasdem, tanpa mahar itu memang bukan sesuatu yang boleh saya bilang fakta nggak? Fakta. Tanpa mahar. Itu yang salah satu alasan saya masuk Nasdem itu ya, karena memang yang benar-benar saya dicalonkan itu benar-benar tanpa mahar, dan itu saya lihat kan sesuatu yang unik sekarang di Indonesia ada partai seperti itu. Itu salah satu pertimbangan saya masuk Nasdem. Nah kemudian setelah tidak jadi wakil bupati, tidak jadi bupati, saya diminta sebenarnya oleh partai untuk maju di pencalekan DPR RI. Sempat lama saya berpikir ya untuk menerima keputusan itu, ya
daftar, sempat menarik diri, tapi kemudian saya putuskan lagi, oke, saya maju di DPR RI melalui Nasdem. Apa yang jadi sehingga berpikir ulang nih Bang? Ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama ya tentu kita melihat peluang itu ada, ya peluang untuk menang. Yang kedua saya dari Berau ya. Ya. Di Berau itu selama ini pemilu yang ke-12 ya, sudah 11 kali pemilu, belum pernah ada orang Berau terpilih jadi anggota DPR RI. Oh iya. Padahal peran anggota DPR RI untuk sumbangsi pembangunan itu luar biasa, ya, terutama dalam hal penggiringan anggaran, sehingga di Kabupaten Berau itu hampir tidak terlihat sentuhan APBN ya, karena kami tidak punya wakil di DPR RI. Wakil langsung maksudnya. Ya, itu satu alasan. Alasan yang lain, begini Bang Hedir, ini beberapa tahun terakhir ini kan pemerintah kabupaten itu kehilangan kewenangan. Kewenangan itu ditarik oleh baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Contoh sektor tambang, kehutanan, laut. Ya sekarang di Kabupaten Berau itu tidak ada kita dinas kelautan, dinas kehutanan, dinas pertambangan. Padahal itu sektor-sektor yang penting bagi Kabupaten Berau. Sepertiga wilayah Berau itu hutan. Sepertiga lagi wilayah Berau itu 3,4 juta hektar ya. Sepertiga lagi wilayahnya itu laut. Nah, tambang kami luar biasa banyak ya. Tapi kami tidak punya kewenangan untuk mengurus itu. Seberapa yakin atau bisa jadi anggota DPR RI? Angka 1 sampai 10. Saya tadi sudah menyampaikan Bang ya, salah satu alasan saya maju itu karena saya melihat potensi menangnya. Jadi kita sudah melakukan hitungan, kalkulasi dan sebagainya, baru mendaftar jadi caleg. Ya, jadi ketika saya sudah mendaftar jadi caleg itu ya, saya sudah tahu seberapa yakin saya menang. Ya. Jadi kalau dibilang 1 sampai 10 ya 9,5 lah. Wah, iya. Harus optimis Bang. 9,5-nya itu urusan yang di atas. Iya. Oke, terakhir Bang, silakan mungkin ada apa closing statement sebelum kita akhiri, mungkin disampaikan ke publik. Ini sebutannya mungkin Sobat Pusam ID, apa yang mau disampaikan untuk pileg ini? Baik, Sobat Pusam ID, saya berharap di pemilu legislatif nanti tanggal 14 Februari seperti yang saya sampaikan tadi dalam wawancara dengan Bang Hedir, warga Kaltim ya itu lebih memprioritaskan memilih putra-putra Kaltim. Insya Allah Kaltim akan jauh lebih baik kalau diwakili oleh putra-putra terbaik Kaltim. Makasih. Baik, terima kasih Bang Agus Tantomo nih kehadirannya di studio bersama ini jauh-jauh dari Berau ini. Selamat jalan lagi Bang, katanya mau lanjut perjalanan nih Bang ya. Insya besok mau kembali Pak. Iya. Dia sudah kalau begitu. Makasih banyak Bang Agus sekali lagi atas kehadirannya. Baik Sobat Pusam ID, dengan tadi sudah disampaikan closing statement dari Bang Agus Tantomo, berarti berakhir juga podcast kita hari ini. Yang jelas kita semua sama-sama mendoakan mudah-mudahan yang terbaik buat Bang Agus ini ya untuk ke depan. Amin. Oke, terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil minum Bang. Siap.